Izinkan kami sedikit menyampaikan mewakili Bapak Gubernur bahwa betul-betul masyarakat Bengkulu sangat mengidam-idamkan selesainya pembangunan jalan tol ini. Walaupun pada saat ini setelah dibangun 2021 yang lalu, baru selesai seksi 1 dari Bengkulu Tapah Penajung, kurang lebih 17,6 km. Tetapi tentu kita berharap sebagaimana tadi di dalam cuplikan wawancara dengan Bapak Gubernur langsung, insya Allah tahun 2022 pertengahan ini seksi 2 akan berlanjut pembangunannya, sehingga kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi jalan tol ini akan selesai. Dengan terhubungnya Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Lubuk Linggau, tentu saja akan banyak manfaat yang akan didapat oleh Provinsi Bengkulu, banyak hal-hal yang akan diuntungkan. Tentu saja pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mengkoordinir 9 kabupaten dan 1 kota akan terus-menerus mendukung ataupun mensupport kabupaten kota kami untuk menyiapkan berbagai potensi yang ada yang mereka miliki, sehingga pemanfaatan ataupun dampak daripada pembangunan jalan tol ini nanti betul-betul akan termanfaatkan dengan optimal. Antara lain potensi pertambangan, potensi perkebunan yang kita miliki saat ini, juga bahkan potensi pariwisata yang juga semakin lama semakin membesar, walaupun sedikit terhambat Pak Febi ya. Mengingat tahun terakhir kita dilanda pandemi. Tetapi percayalah potensi kami ini akan bisa kita jual setelah berlalunya pandemi ke depan dengan sebaik-baiknya, dengan kemasan yang cukup baik, selama kabupaten kota bisa kompak, bisa bersatu dengan kami, pemerintah provinsi, menjalankan atau bahu-membahu membangun daerah masing-masing. Ini itu sementara dari kami. Terima kasih Pak Febi. Baik Pak, bisa dijelaskan kembali kepada kita semua Pak, potensi-potensi apa yang nanti akan menjadi potensi utama setelah jalan tol yang menghubungkan Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan itu selesai Pak. Jadi Bapak bisa jelaskan mungkin potensi wisata di kawasan mana, lalu produk-produk unggulan apa yang kemudian akan membawa pengaruh bagi warga dan pemerintah kabupaten maupun provinsi di Bengkulu terkait dengan selesainya pembangunan jalan tol. Silahkan Pak. Terima kasih. Potensi daerah Provinsi Bengkulu sedikit kami sampaikan di sini, antara lain dari sektor pertanian ya Pak Febi, kita punya lahan budidaya tidak kurang daripada 53,48%, itu terdiri dari 105.271 hektar lahan sawah, perkebunan 467.740 hektar terdiri dari berbagai perkebunan besar swasta yang sudah 20-30 tahun ini eksis di provinsi kita. Terutama komoditasnya adalah sawit 193.796 hektar, karet 118.443 hektar, kopi 94.413 hektar, kakao juga 15.986 hektar. Itu tersebar di mulai dari Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan juga ada beberapa sebagian di Bengkulu Selatan dan Seluma. Juga potensi perikanan dan kelautan juga sangat besar yang dimiliki Provinsi Bengkulu, mengingat luas lautnya dari 685 km persegi yang kita miliki, terutama juga potensi yang ada panjang garis pantai yang cukup panjang, tadi disebut sampai 525 km itu terpanjang di Asia, walaupun mungkin belum kita ukur ulang Pak ya di daerah lain. Juga potensi lestari untuk perikanan kurang lebih 106,67 ton per tahun. Juga peluang usaha yang lain ada 102.000 ton, 102,48 ribu ton. Juga dari segi listrik dan pariwisataan Pak Febi ya, kita punya ya Pak, kita memiliki 2 pembangkit listrik di Provinsi Bengkulu ini, antara lain di PLTA TES juga PLTA Musi dengan kapasitas tidak kurang di TES itu 18.960 kWh, di PLTA Musi 3 kali 70.000 kWh dan seterusnya. Di segi ini pun ada PTMH juga di akhir tahun dan berbagai unit yang lain. Tentu saja potensi listrik ini adalah suatu hal yang menarik bagi investor untuk bisa berinvestasi di daerah kita, karena tentu saja kebutuhan dasar dari berbagai industri membutuhkan dukungan listrik yang cukup. Juga potensi pariwisata terdiri dari berbagai macam flora dan fauna, sebagaimana kita ketahui yang namanya bunga rafflesia itu berasal dari Bengkulu dan sudah terkenal di seluruh dunia,
terutama juga kawasan atau pariwisata pantai, sejarah, Rumah Bung Karno, Rumah Bu Fatmawati, dan seterusnya, Benteng Marlboro, budaya pun, sebagaimana tadi kita tonton bersama, budaya tabor dan juga berbagai seni tarian di kabupaten kita, ada juga lahan berburu dan lain-lain. Jadi itu beberapa potensi, dan insya Allah kalau tol ini selesai tentu saja akan mendapatkan daya ungkit yang sangat besar dan itu bisa dikenal oleh masyarakat luar. Sebaliknya dengan jalan tol selesai pun kita berharap potensi kehadiran wisatawan baik itu mancanegara maupun lokal ataupun Nusantara itu juga tentu akan meningkat. Saat ini saja sudah tidak kurang 1.500.000 ya. Ini ada kadis wisata di sebelah kami, 1.500.000 wisatawan target kita tahun ini Pak Febi. Walaupun kita rasakan pada saat pandemi 2 tahun terakhir menurun hanya 800 ribuan, tetapi 2019 pun sudah mencapai 1.400 wisatawan yang hadir ke Bengkulu. Jadi, 1.400.000 wisatawan. Jadi itu tentu saja permasalahan mendasar yang memang dihadapi provinsi kita, mungkin secara garis besar bisa kita sebut, termasuk tadi yang Pak Gubernur sampaikan pada wawancara, konektivitas tadi. Jadi betul-betul jalur konektivitas ini apabila sudah terhubung, potensi Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian timur itu akan bisa mengakses ke pelabuhan kita, pelabuhan Pulau Bayi, pelabuhan laut kita, yang pada saat ini juga sedang berproses oleh PT Pelindo untuk ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Kendala juga yang lain adalah beberapa desa terisolir, tidak kurang dari 653 desa masih kondisi yang terisolir. Itu juga tantangan bagi pemerintah provinsi untuk segera menembus terisolasian ini. Di samping juga berbagai pembangunan kawasan strategis nasional lain yang bisa terakses atau terkonektivitas kepada Provinsi Bengkulu. Tingkat kemiskinan pun semakin berkurang, juga pengangguran pun tingkatnya juga semakin berkurang. Demikian Pak Febi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.